Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang alur dan alat proses pada stasiun penyelesaian produksi gula. Adapun nama kelompok kami yaitu Sukri, Fajrin Syam Ardika Jumain, saya sendiri Dinda Mahriyati, dan Alfira Safitri. Stasiun penyelesaian. Pada stasiun penyelesaian ini, gula yang dihasilkan dari stasiun putaran masih dalam keadaan basah sehingga perlu dilakukan pengeringan kristal. Pengeringan dilakukan dengan penyemprotan uap panas dengan suhu lebih kurang 700 Celcius, kemudian didinginkan kembali karena gula tidak tahan pada temperatur yang tinggi. Tujuan dari stasiun penyelesaian untuk mengeringkan gula yang dihasilkan dari stasiun putaran dan menyeleksi ukuran kristal gula sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kristal gula yang dihasilkan dari stasiun putaran masih mempunyai kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, harus dilakukan pengeringan untuk mencegah penurunan mutu gula akibat mikroorganisme dan memperpanjang umur simpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur stasiun penyelesaian produksi gula dan alat proses pada stasiun produksi gula. Nah, alur stasiun penyelesaian produksi gula. Yang pertama, pengeringan dengan talang goyang. Mula-mula gula SHS yang dihasilkan oleh putaran SHS masih dalam keadaan agak basah dan ukurannya tidak sama. Ia akan jatuh ke talang goyang yang digerakkan oleh motor listrik yang dilengkapi dengan skrin. Gerakan yang dihasilkan memperoleh proses pengeringan karena bentuk alat ini terbuka sehingga menjadi kontak kristal gula dengan udara bebas. Selain itu, gerakan tersebut juga berfungsi untuk membantu skrin dan transportasi SHS menuju pengepakan. Untuk yang kedua yaitu pengeringan dengan rotary dryer. Kristal gula dari SHS diangkut dengan with sugar elevator menuju rotary dryer dengan penghembusan udara kering panas yang arahnya berlawanan dan berputar secara kontinu, sehingga penyebaran panas merata dan kristal gula benar-benar kering. Pengeringan dengan cara rotary dryer jarang digunakan karena banyak kristal gula yang hancur akibat benturan dan gesekan. Namun, alat ini digunakan bila hasil putaran SHS sangat basah dan daya tampung talang goyang tidak mencukupi untuk proses pengeringan dengan jumlah banyak. Gula SHS yang telah dikeringkan selanjutnya diangkut dengan buket elevator menuju hummer screen yang terdiri dari 3 saringan dengan 3 tingkat, yaitu saringan gula kasar, saringan gula produksi, dan saringan halus. Setelah itu, ditampung dalam sugar turbine. Alat dilengkapi dengan timbangan untuk mengatur berat gula. Berat gula yang ditetapkan untuk satu sak karung berisi 50 kg gula. Gula yang telah dimasukkan ke dalam karung dan telah sesuai beratnya, kemudian dijahit dan dibawa ke gudang sebelum dipasarkan. Sedangkan gula kasar dan halus yang dihasilkan oleh saringan pada hummer screen akan dileburkan kembali ke stasiun pemasakan. Untuk yang ketiga, yaitu pengeringan dengan sugar dryer. Sugar dryer adalah suatu alat pengering yang mempunyai fungsi sebagai pengering kristal gula yang masih dalam keadaan sedikit basah, dan pengeringan dilakukan dalam 2 tahap proses, di mana tahap proses itu terdiri dari proses pemanasan dan proses pendinginan. Untuk proses pemanasan itu sendiri, yaitu proses pemanasan dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Untuk mendapatkan panas yang diinginkan, sugar dryer mendapatkan panas dari steam. Panas dari sugar dryer ini berfungsi sebagai pengering kristal gula yang didapatkan dari SHS yang masih sedikit basah agar menjadi kering sempurna. Dan yang kedua yaitu proses pendinginan. Proses pendinginan ini adalah proses di mana
gula yang sudah dipanaskan kembali didinginkan. Hal ini membuat gula menjadi mengkilat dan kualitas gula menjadi lebih bagus. Hal inilah yang membedakan dari kedua alat. Selanjutnya, gula yang sudah melalui proses ini bisa langsung masuk ke tahap packing. Alat proses pada stasiun produksi gula. Di sini alatnya terdiri dari 4, yaitu talang goyang, rotary dryer, bucket elevator, dan hummer screen. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, yaitu Saudara Sukri. Untuk Saudara Sukri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrin Syam Ardika Jumain. Saya dari Prodi TIPA angkatan 2019. Di sini saya masuk dalam kelompok 6. Di mana kelompok 6 ini menjelaskan tentang penyelesaian dari industri gula. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Di sini saya akan membahas slide 8 dan 9. Jadi dari slide 8 dan 9 ini adalah menjelaskan cara kerja alat. Nah, di slide 8 ini menjelaskan alat, yaitu alat bucket elevator. Jadi fungsi alat ini itu untuk menaikkan muatan curah secara vertikal atau dengan kemiringan lebih dari 70 derajat dari bidang datar. Bucket elevator dapat digunakan untuk menaikkan material dengan ketinggian hingga 50 meter. Bucket elevator pada umumnya itu khusus untuk mengangkut berbagai macam material berbentuk serbuk, butiran-butiran kecil, dan bongkahan. Jadi di sini itu yang saya maksud adalah butiran-butiran kecil, yaitu gula pasir yang sudah dikristalkan. Nah, mekanisme kerja alat ini yaitu ada beberapa tahap. Nah, tahap pertama yaitu material curah masuk ke korom pengisi. Dari korom pengisi ini pada bagian bawah elevator. Nah, material curah kemudian ditangkap oleh bucket yang bergerak. Kemudian material curah tersebut diangkat dari bawah ke atas. Setelah sampai pada roda gigi atas, material curah akan dilempar ke arah corong pengeluaran. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke slide 9. Di slide 9 ini menjelaskan alat yang bernama hammer screen. Jadi alat ini menggunakan magnet AC pada bingkai ayakan. Cara kerja alat ini dengan prinsip material yang masuk akan dipecah atau dihancurkan atau digiling. Alatnya terdiri dari sejumlah pemukul yang terletak pada poros dan plate pemecah. Jika pit masuk melalui batas, pit yang saya maksud ini adalah gula. Nah, maka material tersebut akan dipecah oleh palu-palu yang berputar dengan kecepatan tinggi dan ditekan terhadap pelatih pemecah. Kemudian, palu-palu pemukul akan memukul material berkali-kali yang ditahan terhadap pelatih pemecah, sehingga bahan tersebut hancur menjadi kecil-kecil, sedangkan bagian bawah sudah disediakan ayakan untuk menyaring produk yang sudah hancur. Itulah hasil dari presentasi kami. Mungkin lebih dan kurangnya, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan, semoga bermanfaat kepada teman-teman. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja alat proses stasiun produksi gula. 1. Talang goyang. Pengeringan dengan talang goyang. Mula-mula gula SHS yang dihasilkan oleh putaran SHS masih dalam keadaan agak basah dan ukurannya tidak sama, jatuh ke talang goyang yang digerakkan oleh motor listrik yang dilengkapi dengan screen.
Getaran yang dihasilkan mempercepat proses penerimaan karena bentuk alat ini terbuka sehingga terjadi kontak kristal gula dengan udara bebas. Selain itu, getaran tersebut juga berfungsi untuk membantu screen dan transportasi SAS menuju pengepakan. Adapun rotary dryer, alat ini digunakan bila hasil putaran SAS sangat basah dan daya tampung talang goyang tidak mencukupi untuk proses pengeringan dengan jumlah banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.